such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tipe-tipe berkas pemangku. Perkenalkan, nama saya Rahayu Maisalam ini. Saya Sungki Retina Masalah. Saya Beda Nurtabista. Berkas pengangkut merupakan kumpulan jaringan khusus pada tumbuhan yang berfungsi untuk mendistribusikan air, unsur hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Berkas pengangkut ini memiliki dua bagian utama, yaitu silem dan plum. Silem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan plum menyalurkan fotosintesis dari daun ke bagian-bagian lainnya. Berkas pengangkut terbagi menjadi tiga macam, yaitu kolateral, konsentris, dan radial. Tipe kolateral merupakan susunan berkas pengangkut di mana silem berada di sisi dalam, sedangkan plum berada di sisi luar. Keduanya berdampingan secara horizontal. Tipe ini tergolongan menjadi tiga, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bilakolateral. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu konsentris, merupakan susunan berkas pengangkut di mana salah satu jaringan pengangkut silem atau plumnya dikelilingi sepenuhnya oleh jaringan lainnya, membentuk seperti lingkaran. Tipe ini tergolongan menjadi dua, yaitu konsentris amfifibral dan konsentris amfipasal. Kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu radial, di mana susunan berkas pengangkut silem dan plum tersusun secara terpisah. Biasanya tidak ada kambium. Tipe berkas pengangkut kolateral terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama kolateral terbuka, yang kedua kolateral tertutup, dan yang ketiga bikolateral. Kolateral terbuka yaitu memiliki tipe di mana silem dan plum itu berhadapan, bersamping-sampingan, dan memiliki kambium antara silem dan plumnya seperti gambar di atas ini. Nah, kolateral terbuka ini didapati pada tumbuhan dikotil pada bagian batang, contohnya seperti batang bayam, atau batang mangga, dan sebagainya. Yang dimana itu adalah tumbuhan batang dikotil. Nah, yang kedua, tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Sama seperti kolateral terbuka, silem dan plumnya saling berhadapan tetapi memiliki perbedaan. Kolateral tertutup tidak memiliki kambium di antara silem dan plumnya, jadi silem dan plum doang. Nah, pada tipe berkas pengangkut ini, karena dia tidak memiliki kambium, maka didapati pada tumbuhan monokotil pada bagian batang. Contohnya seperti batang alang-alang dan sebagainya. Kemudian ada bilakolateral, memiliki susas dan bawah yang menampik silem, dan terdapat kambium di antara silem dan plum bagian luar, serta antara silem dan plum bagian dalam. Kemudian ada bilakolateral, memiliki susunan dua plum di atas dan bawah yang menghampit silem, dan terdapat kambium di antara silem dan plum bagian luar. Kemudian ada bilakolateral, memiliki susunan dua plum di atas dan bawah yang menghampit silem. Dan yang selanjutnya ada konsentris amfifibral. Nah, di sini tuh berkas pengangkut amfifibral adalah tipe konsentris di mana silem berada di bagian tengah mengelilingi oleh plum. Nah, ciri khas tipe ini tuh ada plum mengelilingi silem secara penuh, dan yang kedua ada tidak memiliki kambium, dan yang terakhir ada umumnya ditemukan pada batang tumbuhan paku seperti Slagenilla, Pteris, Pelfort. Nah, beberapa rimpang monokotil seperti Curcuma, dan di bagian ini ada konsentris amfipasal. Nah, di sini tuh berkas pengangkut amfipasal adalah tipe konsentris di mana plum berada di bagian tengah dikelilingi oleh silem. Nah, ciri khas tipe ini tuh silem menyelubungi plum atau tidak mengandung kambium. Nah, yang terakhir ini sering ditemukan pada Axricum sp atau tanaman rawa, terlihat pada gambar mikroskopik kanan di bawah ini. Nah, di yang kedua ada beberapa monokotil lain, terutama di bagian batang bawah, tanah atau rizom. Berkas pengangkut radial adalah susunan pengangkut di mana silem dan plum terletak terpisah dan berselang-seling pada radial. Silem dan plum tidak berada dalam satu bundel atau berkas yang sama, melainkan penyebaran pada posisi yang berbeda. Tipe ini memiliki kambium, sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Ciri tipe ini diantaranya silem dan plum terpisah atau tidak berdampingan, tersusun secara berselang-seling dalam pola radial, tidak mengandung kambium, umumnya ditemukan pada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Terdapat pada akar diantaranya pada akar dikotil yaitu akar cabai, sedangkan pada akar monokotil yaitu akar jagung. Oke, jadi perbedaan dari ketiga berkas pengangkut ini, yang pertama kolateral itu didapati pada batang, terus kalau konsentris itu pada tumbuhan khusus, tapi bisa juga pada akar atau batang monokotil, dia tidak memiliki kambium. Terus yang ketiga radial itu hanya ditemukan pada akar, monokotil pun ada.
Lebih spesifiknya, kolateral terbuka itu didapati pada batang mikotil, kolateral tertutup itu didapati pada batang monokotil atau pada batang turun juga. Yang ketiga ada bikolateral, bikolateral didapati pada batang mikotil. Dan di bagian terakhir ada kesimpulan. Nah, tipe berkas pengangkut pada tumbuhan dibedakan berdasarkan posisi silem dan plum, yaitu kolateral, bikolateral, radial, dan konsentris. Nah, tipe kolateral ini memiliki plum di luar dan silem di dalam. Nah, dapat berupa kolateral terbuka dengan kambium seperti pada tumbuhan dikotil atau tertutup pada kambium seperti monokotil. Nah, tipe kolateral ini memiliki plum di kedua sisi silem. Nah, tipe radial umum pada akarnya itu menunjukkan silem dan plum tersusun dan berselang-seling gitu secara radial. Nah, sedangkan tipe konsentris terbagi dua, aprikibral dan ambipasal. Nah, dikelilingi silem seperti pada bawang dan acorus. Nah, di masing-masing tipe mencerminkan adaptasi tumbuhan dalam mendistribusikan air, mineral, dan hasil fotosintesis secara efisien.